Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat literasi, kembali lagi bersama saya Hilham Syah di PSA Sidik. Kali ini kita akan mereview sebuah buku, yaitu Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Nah, di mana buku sebelumnya yaitu Negeri Lima Menara yang sudah mega bestseller dan juga sudah diangkat ke layar lebar. Nah, di sini bukunya memiliki tebal 367 halaman dan terbit pada tahun 2018. Cetakan pertama 2017 dan ini merupakan cetakan kedua, yaitu terbit tahun 2018. Nah, baik, di sini bukunya sangatlah menarik ya. Awalnya saya ngira anak rantau yang ada di benak saya itu ketika seorang anak dari desa merantau ke kota, atau tidak dari merantau ke pulau orang lain gitu, atau tidak pulau ke Jawa. Nah, tetapi di sini di dalam novel ini dijelaskan mengenai seorang anak yang merantau dari kota, dari Jakarta ke kampung halamannya, kampung halaman bapaknya di Minangkabau, tepatnya di Desa Tanjung Durian. Nah, bisa kita lihat di sini sampulnya sangat menarik bagi saya ya, karena ngapa? Di sini menggambarkan salah satu adegan yang terdapat dalam novel ini, di mana ini adalah tokoh utamanya yang bernama Happy yang ditinggal oleh ayahnya ketika bersama kakek dan neneknya. Nah, awal mula kisah ini yaitu ketika Happy tidak mengerjakan soal ujiannya, dan sehingga ketika pengambilan raport nilainya kosong gitu. Nah, ini salah satu kenakalan yang dilakukan oleh Happy, karena Happy ini ditinggal sejak bayi oleh ibunya, dan dia tinggal bersama ayah dan kakaknya. Nah, di sini Happy karena merasa kurang perhatian dari ayahnya, maka dia itu ya agak bandel gitu ya. Nah, dengan melakukan tidak mengisi ujian, maka setidaknya ayahnya akan marah. Nah, tetapi di sini ayahnya tidak marah sama sekali, tetapi ayahnya malahan mengajak dia berliburan ke kampung halaman ayahnya gitu ya, menemui kakek dan neneknya. Nah, padahal ini adalah awal mulanya ia untuk belajar di kampung halaman ayahnya. Nah, singkat cerita, setelah beberapa lama di rumah kakek dan neneknya, ayahnya meninggalkan Happy sendiri gitu ya, bersama kakek dan neneknya. Nah, di sini Happy sangat marah dan bertekad untuk membalas dendam, untuk pulang sendiri dengan hasil jerih payahnya sendiri untuk pulang ke Jakarta gitu. Untuk membeli tiket, dia pun bekerja, berbagai pekerjaan yang dilakukannya, mulai dari mengantar paket dan juga bekerja mencuci piring di warung gitu ya, sampai dia menjual durian. Nah, di sini Happy dididik oleh kakek dan neneknya, yaitu dengan didikan yang sesuai dengan adat di Minangkabau gitu, tepatnya di Tanjung Durian. Nah, di sini Happy tidak hanya mendapatkan pelajaran tentang agama saja, tetapi dia juga belajar tentang silat, tentang adat istiadat Minangkabau, dan juga berbagai pelajaran lainnya, mulai pelajaran dari hidup gitu ya juga gitu. Nah, di sini Happy konfliknya itu tidak hanya menceritakan sampai Happy saja, tapi juga masa lalu kampung halamannya yang kacau gitu ya, banyak sekali penjahat gitu, dan juga semakin tergerusnya kebudayaan adat istiadat di Minangkabau. Nah, di buku ini bisa kita pelajari ya, secara tidak langsung kita bisa mempelajari berbagai kebudayaan yang ada di Minangkabau, juga tentang
tentang persahabatan, tentang kehidupan gitu, dalam menjalani kehidupan, berjuang dalam untuk menggapai keinginan kita ya. Nah, di sini Happy ditemani oleh dua orang, yaitu Atta dan Zen. Nah, mereka ini sangat setia gitu sama Happy ini. Nah, konflik yang terjadi di sini yaitu ketika Happy ini sama temannya itu melakukan semacam detektif, karena ya seperti main-main, tetapi pada suatu hari terjadi terjadi permasalahan gitu di kampungnya. Sering terjadi kemalingan dan juga sering terjadi hal-hal di luar norma gitu ya. Banyak pemakaian narkoba. Nah, di sini Happy mengungkapkan kejahatan seorang preman yang tobat, tetapi itu hanya berkedok saja gitu. Nah, dari tobatnya itu preman ini bernama Lennon mencoba untuk mengkelabui masyarakat gitu. Padahal dia inilah yang membuat kekacauan gitu. Nah, hingga ketahuanlah Happy sama sahabatnya Zen di suatu musola yang telah rusak. Di situ Happy hampir saja meregang nyawa karena ketahuan oleh anak buahnya Lennon. Nah, singkat cerita, Happy pun diselamatkan oleh kakeknya, hingga ketahuanlah segala kejahatan oleh Lennon ini. Nah, di sini saya sangat merekomendasi sekali teman-teman untuk membaca buku ini, karena di sini sangatlah berwarna gitu. Ada istiadatnya, ada agamanya, ada persahabatan, tentang jalan hidup, tentang perjuangan, tentang cara kerja juga.